Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Nabila Ramadhani dengan NIM C1B023027, mahasiswa manajemen dari Universitas Jambi. Dalam video ini saya akan mempresentasikan materi dari pertemuan 9 hingga 16 dalam mata kuliah manajemen hubungan pelanggan yang dibimbing oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Materi ini akan membahas secara menyeluruh mengenai CRM atau Customer Relationship Management dan bagaimana penerapannya di berbagai sektor bisnis. Slide pertama ini kita akan membahas secara lengkap tentang alasan mengapa penting bagi kita mempelajari Customer Relationship Management atau CRM. CRM bukan hanya sebuah sistem tetapi merupakan pendekatan strategis yang membantu perusahaan membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, kita akan membagi pembahasan ini ke dalam 3 bagian utama, yaitu yang pertama adalah alasan mempelajari CRM, yang kedua adalah manfaatnya, dan yang ketiga adalah contoh implementasinya di Telkomsel. Yang pertama kita akan membahas tentang alasan mempelajari CRM. Mengapa sih kita perlu mempelajari CRM? Jawabannya sangat sederhana. Karena pelanggan adalah inti dari setiap bisnis. Dengan adanya CRM, perusahaan itu bisa lebih memahami perilaku, kebutuhan, dan preferensi pelanggan. Ini bukan hanya soal data, tetapi tentang membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. CRM juga membantu meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan berbagai basis data. Yang kedua, kita akan membahas tentang manfaat dari CRM. CRM membawa banyak manfaat strategis dan juga operasional, di antaranya yang pertama adalah mempermudah analisis data pelanggan. Dengan CRM, seluruh data pelanggan disimpan secara terpusat dan bisa dianalisis dengan mudah, mulai dari segmentasi hingga prediksi tren. Yang kedua ialah meningkatkan efisiensi dan kolaborasi tim. Semua tim, baik tim penjualan, layanan pelanggan, maupun pemasaran dapat mengakses informasi yang sama. Ini membuat kolaborasi yang terdapat departemen jadi lebih sinkron dan juga terarah. Yang ketiga yaitu meningkatkan pengambilan keputusan berbasis data. Dengan adanya laporan dan analisis yang dihasilkan dari CRM, manajemen dapat membuat keputusan lebih akurat baik untuk meningkatkan penjualan maupun memperbaiki layanannya. Yang ketiga ada implementasi CRM di Telkomsel. Salah satu contoh nyata penerapan CRM di Indonesia adalah Telkomsel. Sebagai perusahaan besar di bidang telekomunikasi, Telkomsel memanfaatkan CRM untuk memahami pelanggannya lebih baik dan memberikan pelayanan yang maksimal. Beberapa penerapan CRM di Telkomsel antara lain ialah 1. Profil pelanggan berdasarkan data lokasi dan juga minat. Telkomsel mampu memetakan profil pelanggan hingga ke tingkat BTS atau Best Transceiver Session. Mereka bisa tahu di daerah mana pengguna 4G lebih dominan, siapa yang suka musik, siapa yang suka game, dan juga sebagainya. Yang kedua itu Customer Touch Point. Telkomsel menyediakan berbagai saluran komunikasi seperti call center 188 dan media sosial, agar pelanggan itu bisa dengan mudah menyampaikan masalah atau pertanyaan. Yang ketiga itu program loyalitas. Ini ada namanya itu Telkomsel Point. Ini adalah salah satu bentuk penghargaan kepada pelanggan setia. Poin ini dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah atau juga diskon yang membuat pelanggan merasa lebih dihargai. Yang keempat adalah penyederhanaan produk. Untuk memudahkan pelanggan, Telkomsel menyederhanakan layanan menjadi 2 pilihan utama. Yang pertama adalah Telkomsel Prabayar dan Telkomsel Halo atau Pasca Bayar, sehingga pelanggan itu tidak bingung memilih produk. Dengan semua strategi ini, Telkomsel itu tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang yang lebih kuat. Jadi, mempelajari CRM itu bukan sekadar mempelajari sistem teknologi, tapi juga memahami bagaimana hubungan yang bernilai dan berkelanjutan itu dengan pelanggan. CRM ini adalah sebuah jembatan antara data strategi dan juga layanan yang personal. Baiklah, pada slide kali ini kita akan membahas secara detail tentang peran utama data analis dalam CRM, apa saja manfaatnya, dan teknologi apa saja yang mendukung pekerjaan mereka. Di era digital seperti sekarang, data adalah aset paling berharga bagi perusahaan. Tapi data saja itu tidak cukup, data harus diolah, dianalisis, dan dijadikan dasar keputusan yang cerdas. Disinilah peran data analisis menjadi sangat vital dalam ekosistem Customer Relationship Management atau CRM. Yang pertama adalah yang akan kita bahas, peran utama data analisis dalam CRM. Peran data analisis dalam CRM tidak hanya sebatas menganalisis angka, mereka adalah mata perusahaan yang membantu memahami pelanggan secara lebih dalam. Berikut beberapa peran kunci mereka. Yang pertama adalah mengakses sumber data terpusat. Seorang data analis akan mengakses database CRM yang menyimpan berbagai informasi pelanggan seperti kontak, histori pembelian, saluran komunikasi yang digunakan, dan preferensi produk. Dengan akses ini, mereka bisa melihat peta perilaku pelanggan secara menyeluruh. Yang kedua yaitu menganalisis perilaku
perilaku dan tren pelanggan. Data analis mempelajari bagaimana pelanggan berinteraksi dengan produk atau layanan. Mereka bisa melihat pola pembelian, menganalisis pelanggan yang berhenti atau churn, serta mendeteksi segmen pelanggan yang paling aktif atau paling beresiko. Yang ketiga yaitu melakukan segmentasi pelanggan. Berdasarkan data demografis, nilai pelanggan, dan kebiasaan mereka, data analis membagi pelanggan ke kelompok-kelompok strategis. Ini penting agar perusahaan itu bisa menyusun pendekatan pemasaran yang tepat sasaran dan tidak boros biaya. Yang selanjutnya, yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang manfaat peran data analis dalam CRM. Dari tugas-tugas tersebut muncul banyak manfaat besar bagi perusahaan. Yang pertama yaitu meningkatkan personalisasi. Dengan analis yang tepat, perusahaan dapat memberikan layanan atau promosi yang lebih personal dan relevan bagi masing-masing pelanggan. Misalnya, pelanggan A itu suka promo diskon, sementara pelanggan B itu lebih tertarik pada cashback. Semua itu bisa diketahui lewat data. Yang kedua yaitu memprediksi resiko churn. Data analis itu bisa mendeteksi tanda-tanda awal bahwa seorang pelanggan itu akan meninggalkan brand. Misalnya karena berkurangnya interaksi atau keluhan yang berulang terjadi. Dengan informasi ini, perusahaan itu bisa melakukan intervensi lebih awal. Yang ketiga yaitu efisiensi dalam marketing dan pelayanan. Kampanye pemasaran jadi lebih tertarget dan tidak sia-sia. Pelayanan pelanggan pun bisa disesuaikan berdasarkan data historis dan profil pelanggan. Hasilnya lebih hemat biaya dan hasil lebih maksimal. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yang akan kita bahas adalah tentang teknologi pendukung data analis dalam CRM. Untuk menjalankan semua fungsi ini, tentu data analis tidak bisa bekerja sendirian. Mereka sangat bergantung pada teknologi. Beberapa tools utama yang digunakan antara lain yaitu yang pertama adalah sistem CRM komersial seperti Salesforce, HubSpot, dan juga Zoho CRM yang menjadi pusat data pelanggan dan juga interaksi mereka. Yang kedua yaitu bahasa pemrograman dan analitik. Seperti Python dan R digunakan untuk mengolah data besar atau big data, yaitu membuat prediksi serta menjalankan algoritma pembelajaran mesin. Yang ketiga itu Business Intelligence Tool. Tools ini visualisasi seperti Power BI dan Tableau yang membantu data analis menyajikan data secara visual sehingga manajemen lebih mudah memahami insight yang diberikan. Namun, dari semua ini kita tuh juga harus sadar bahwa ada tantangan besar yang dihadapi seperti keterbatasan infrastruktur, kekurangan SDM yang terlatih, dan juga tantangan menjaga keamanan serta kualitas data. Oleh karena itu, selain teknologi, investasi dalam pelatihan dan manajemen perubahan sangatlah penting. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data analis adalah ujung tombak dalam pemanfaatan CRM. Mereka menjembatani data dan keputusan bisnis dengan kehadiran mereka. Perusahaan tuh bisa bergerak lebih cepat, tepat, dan efisien dalam melayani pelanggan. Yang ketiga ini kita akan membahas tentang konsep penting dalam CRM yaitu penciptaan nilai pelanggan atau Customer Value Creation. CRM tidak hanya fokus pada bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan, tapi juga bagaimana pelanggan merasakan bahwa mereka itu mendapatkan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan biaya atau waktu yang mereka keluarkan. Ini yang kita sebut dengan nilai pelanggan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang jenis-jenis nilai pelanggan. Dalam konteks CRM, nilai pelanggan itu tidak hanya soal harga atau kualitas produk. Ada beberapa jenis nilai yang dibangun melalui hubungan yang baik antara perusahaan dan juga pelanggan. Yang pertama itu ada nilai emosional. Ini adalah perasaan yang dirasakan pelanggan ketika mereka berinteraksi dengan perusahaan. Misalnya, pelanggan merasa dihargai, dimengerti, dan diperhatikan. Contoh nyatanya adalah saat layanan pelanggan memperlakukan pelanggan dengan empati dan memberikan solusi yang cepat dan personal. Hal ini akan membentuk ikatan emosional yang kuat dengan brand. Yang berikutnya yaitu ada nilai sosial. Nilai sosial itu timbul dari rasa menjadi bagian dari suatu komunitas atau kelompok. Banyak perusahaan itu menciptakan komunitas pelanggan yang membuat konsumen itu merasa eksklusif seperti forum diskusi, member club, atau event loyalitas. Misalnya, pelanggan Telkomsel yang tergabung dalam komunitas lovers atau pengguna iPhone yang merasa menjadi bagian dari ekosistem Apple. Yang selanjutnya yaitu ada nilai biaya. Ini adalah bukan sekedar harga murah, tetapi seberapa efisienkah pelanggan itu bisa memperoleh produk atau layanan. CRM bisa membantu perusahaan mengurangi biaya bagi pelanggan, misalnya lewat promosi tertarget, bundling produk, atau sistem layanan yang lebih hemat. Semakin efisien, semakin tinggi pula lah nilai yang akan dirasakan. Yang terakhir itu ada nilai fungsional. Nilai ini muncul dari seberapa baik produk atau layanan yang bisa menyelesaikan masalah pelanggan. Contohnya, ketika pelanggan bisa membeli layanan internet, mereka tidak hanya membeli kuota, tetapi membeli koneksi cepat, stabil, dan juga mudah diakses.
CRM itu membantu memastikan bahwa kebutuhan fungsional ini terpenuhi dengan baik berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Kedua yang akan kita bahas yaitu strategi CRM untuk menciptakan nilai pelanggan. Setelah memahami jenis-jenis nilai tadi, sekarang kita masuk ke strategi CRM untuk menciptakan nilai tersebut. Ada 4 strategi utama. Yang pertama itu personalisasi layanan dan komunikasi. CRM memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan layanan dan juga komunikasi berdasarkan preferensi pelanggan. Misalnya, pelanggan yang suka diskon akan dikirim promo khusus. Sedangkan pelanggan yang loyal bisa mendapatkan ucapan ulang tahun atau penawaran eksklusif. Dengan cara ini, setiap pelanggan merasa diperhatikan secara personal. Yang kedua itu layanan pelanggan yang unggul dan juga cepat. CRM mencatat histori interaksi pelanggan sehingga ketika ada komplain atau pertanyaan, tim customer service itu bisa merespon dengan cepat dan juga tepat sasaran. Ini sangat berpengaruh terhadap kepuasan dan juga loyalitas pelanggan. Yang ketiga yaitu program loyalitas dan customer experience. Salah satu bentuk nyata dari penciptaan nilai adalah program loyalitas seperti Telkomsel Point, Garuda Miles, atau GoClub dari Gojek. CRM memantau aktivitas pelanggan dan memberi penghargaan atas loyalitas mereka. Hal ini tidak hanya mempertahankan pelanggan, tapi juga membuat mereka merasa dihargai. Baik, berikutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu tentang penggunaan CRM di berbagai sektor. CRM tidak hanya untuk perusahaan besar atau bidang tertentu. Di sektor e-commerce, CRM digunakan untuk memberi rekomendasi produk di perbankan. Ini juga digunakan untuk menawarkan layanan keuangan personal. Di sektor kesehatan, CRM membantu dokter menjadwalkan janji temu dan memahami riwayat pasien. Ini semua menunjukkan bahwa penciptaan nilai pelanggan lewat CRM itu bisa diterapkan secara luas. Jadi, kesimpulannya, nilai pelanggan ini adalah hasil dari bagaimana perusahaan memahami, melayani, dan juga berinteraksi dengan pelanggannya. CRM adalah alat sekaligus strategi untuk menciptakan nilai-nilai itu secara konsisten. Ketika pelanggan merasa mendapatkan nilai yang tinggi, mereka bukan hanya akan membeli lagi, tetapi juga akan merekomendasikan produk ini ke orang lain. Di slide ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sedang berkembang pesat yaitu penerapan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan CRM. Saat ini CRM tidak hanya mengandalkan data statistis dan manual tetapi sudah didukung dengan oleh AI yang membuat proses menjadi lebih otomatis, cerdas, dan responsif terhadap keluhan pelanggan. Jadi bagaimana sih AI itu bisa mengubah cara perusahaan membangun hubungan dengan pelanggan? Yuk kita bahas secara lengkap. Yang pertama kita akan membahas tentang alasan mempelajari penerapan AI dalam CRM. Penerapan AI dalam CRM sangat penting untuk dipahami karena memberikan banyak manfaat strategis bagi perusahaan. Beberapa alasan utamanya antara lain yang pertama adalah AI membantu mengotomisasi tugas-tugas repetitif seperti pengisian data pelanggan, penjadwalan follow-up, hingga pelacakan interaksi. Ini membuat pekerjaan tim lebih efisien. Yang kedua yaitu AI juga meningkatkan personalisasi karena mampu memproses data dalam jumlah besar dan menghasilkan rekomendasi spesifik berdasarkan perilaku pelanggan. Yang ketiga yaitu AI memungkinkan perusahaan untuk lebih proaktif. Misalnya dengan memprediksi pelanggan yang kemungkinan akan churn atau berhenti berlangganan sehingga bisa dicegah sejak awal. Pembahasan yang kedua yaitu contoh penerapan AI dalam CRM. Untuk mempermudah pemahaman, mari kita melihat beberapa contoh nyata dari penggunaan AI dalam CRM. Yang pertama ada chatbot dan analisis virtual. Banyak perusahaan e-commerce saat ini sudah menggunakan chatbot berbasis AI untuk melayani pelanggan secara langsung. Misalnya pelanggan itu bisa bertanya tentang status pengiriman, kebijakan pengembalian barang, atau mengecek stok produk. Semuanya dijawab oleh AI tanpa perlu menunggu customer service manusia. Yang kedua ada Netflix. Perusahaan ini menggunakan AI untuk merekomendasikan film dan juga serial berdasarkan riwayat tontonan dan preferensi pengguna. Sistemnya belajar dari perilaku kita dan menawarkan tontonan yang kemungkinan besar akan kita sukai. Yang ketiga yaitu penggunaannya adalah analisis sentimen media sosial. Perusahaan itu bisa mengetahui apakah pelanggan sedang senang, marah, atau juga kecewa dari kata-kata mereka di media sosial. AI dapat menganalisis sentimen ini dalam skala besar dan secara cepat, lalu membantu perusahaan untuk mengambil tindakan. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang faktor kunci keberhasilan penerapan AI dalam CRM. Tentu saja, agar penerapan AI dalam CRM berhasil, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama adalah kualitas dan integrasi data. Data yang digunakan oleh AI harus bersih, lengkap, dan terstruktur dengan baik. Tanpa data yang akurat, AI tidak bisa menghasilkan insight yang tepat.
Yang kedua yaitu pelatihan karyawan. Teknologi secanggih apapun tidak akan efektif jika tidak digunakan dengan benar. Karyawan perlu dilatih agar mereka memahami cara kerja AI dan tahu cara membaca outputnya. Yang ketiga yaitu evaluasi sistem secara berkala. Sistem AI harus terus dievaluasi untuk memastikan hasil. Di slide ini, kita akan membahas dua hal penting yang menjadi kunci kesuksesan dalam manajemen hubungan pelanggan, yaitu peranan customer service dan juga bagaimana hal ini tuh bisa berkontribusi terhadap efisiensi operasional perusahaan. Customer service atau layanan pelanggan itu bukan lagi dianggap sebagai pelengkap bisnis, tetapi kini telah menjadi komponen inti dalam strategi CRM. Mengapa begitu? Karena semua interaksi terakhir dan paling berkesan dengan pelanggan hampir selalu terjadi di customer service. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang fungsi customer service dalam CRM. Customer service adalah ujung tombak hubungan pelanggan. Inilah bagian perusahaan yang paling sering berhadapan langsung dengan konsumen, baik dalam kondisi puas, bingung, kecewa, bahkan juga marah. Fungsi-fungsi pentingnya antara lain yang pertama yaitu membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Ketika pelanggan merasa didengarkan dan juga dilayani dengan baik, mereka akan merasa nyaman dan cenderung kembali menggunakan produk atau jasa kita. CS yang responsif dan juga empatik akan membuat pelanggan merasa diperhatikan. Yang kedua yaitu menurunkan churn rate. Salah satu alasan utama pelanggan meninggalkan brand adalah pelayanan yang buruk. Dengan layanan pelanggan yang efektif, kita bisa mengurangi risiko kehilangan pelanggan dan memperpanjang siklus hidup mereka. Yang ketiga yaitu meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Pengalaman positif dengan customer service sering dibagikan melalui media sosial atau dari mulut ke mulut. Ini bisa jadi alat pemasaran gratis yang sangat kuat dan juga kredibel. Yang keempat yaitu memberikan insight langsung dari pelanggan. Jadi, layanan pelanggan adalah sumber data penting. Nah, melalui mereka ini, perusahaan itu bisa mengetahui keluhan yang sering muncul, fitur yang paling disukai, hingga kebutuhan baru yang belum terpenuhi. Semua ini menjadi dasar inovasi di dalam meningkatkan layanan pelanggan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang kontribusi terhadap efisiensi operasional. Customer service yang baik itu tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih kuat, tetapi juga membawa manfaat langsung terhadap efisiensi operasional perusahaan. Adapun yang pertama yaitu otomatisasi layanan dasar. Dengan bantuan CRM dan juga AI, banyak pertanyaan pelanggan yang bersifat rutin seperti cek status pesanan, reset password, atau informasi produk itu bisa dijawab oleh chatbot atau sistem otomatis. Ini mengurangi beban tim CS dan juga memangkas waktu pelayanan. Yang kedua yaitu basis pengetahuan dan self-service. Perusahaan bisa menyediakan artikel bantuan, fake, dan tutorial interaktif yang bisa diakses pelanggan secara mandiri. Hal ini mengurangi volume panggilan atau tiket masuk dan mempercepat penyelesaian masalah. Yang ketiga yaitu pencatatan dan analisis interaksi secara struktur. CRM mencatat seluruh historis interaksi dengan pelanggan. Ini membantu CS untuk lebih cepat memahami masalah dan langsung memberikan solusi. Ini kita akan membahas tentang salah satu aspek lanjutan dalam CRM, yaitu manajemen jaringan pelanggan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Customer Network Management. Topik ini sangat penting karena fokus CRM saat ini tidak hanya pada menjual produk dan juga mempertahankan pelanggan, tetapi juga pada bagaimana mengelola seluruh jaringan hubungan pelanggan secara strategis. Dari saat pertama mereka mengenal produk hingga menjadi pendukung setiap brand kita. Manajemen jaringan pelanggan berarti mengelola seluruh siklus hubungan dengan pelanggan secara terintegrasi, mulai dari akuisisi, retensi, hingga menciptakan advokasi pelanggan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, itu tentang konsep manajemen jaringan pelanggan. Manajemen jaringan pelanggan merupakan pendekatan strategis untuk menciptakan, memelihara, dan mengembangkan hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan. Dengan menggunakan teknologi dan data secara maksimal, ini bukan hanya soal transaksi jangka pendek, melainkan menciptakan pengalaman dan keterikatan jangka panjang. CRM berfungsi sebagai penghubung utama antar tim internal seperti penjualan, pemasaran, dan juga layanan pelanggan. Dengan data dan sistem yang terintegrasi, perusahaan dapat memberikan pengalaman pelanggan yang konsisten, mulus, dan bernilai tinggi di setiap titik interaksi. Adapun pembahasan yang kedua yaitu tentang proses utama dalam manajemen jaringan pelanggan. Ada beberapa proses utama yang harus dijalankan secara efektif dalam manajemen jaringan pelanggan, yaitu yang pertama adalah pengumpulan dan pemetaan data pelanggan.
Mengumpulkan semua informasi pelanggan dari berbagai titik kontak atau touch points, baik online maupun offline, lalu dipetakan dalam sistem CRM. Ini termasuk data transaksi, interaksi, keluhan, dan preferensi. Yang kedua yaitu segmentasi dan personalisasi. Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan, pelanggan itu dikelompokkan ke dalam segmen tertentu. Kemudian perusahaan itu akan menyesuaikan komunikasi dan juga penawaran agar lebih personal sesuai dengan nilai dan kebutuhan masing-masing segmen. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu pengelolaan interaksi dan loyalitas pelanggan. Pengelolaan interaksi dengan pelanggan sangat penting untuk menciptakan hubungan yang langgeng. Dalam CRM, pengelolaan ini meliputi yang pertama yaitu personalisasi layanan. CRM memungkinkan kita menyapa pelanggan dengan nama mereka, mengenali histori belanja mereka, dan menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Semakin personal, semakin loyal juga lah pelanggan. Yang kedua yaitu program loyalitas. Membangun loyalitas bukan hanya memberi diskon, ini tentang menciptakan hubungan emosional, misalnya dengan program poin, hadiah eksklusif, atau konten khusus untuk pelanggan VIP. Baiklah, berikutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat yaitu analisis dan kolaborasi. Yang terakhir dan tak kalah penting adalah analisis dan kolaborasi dalam CRM. Ini adalah aspek internal yang memastikan semua tim bekerja dengan informasi yang sama dan tujuan yang seragam. Yang pertama ada analisis kinerja CRM. Ini mengukur efektivitas dari seluruh strategi CRM mulai dari retensi pelanggan, tingkat kepuasan, hingga konversi penjualan. Dengan laporan real time, manajemen bisa membuat keputusan cepat dan juga akurat. Yang kedua yaitu kolaborasi antar tim. CRM itu bukan hanya digunakan oleh satu departemen saja, tapi semua tim pemasaran, penjualan, layanan pelanggan itu harus terhubung. Informasi pelanggan yang terkumpul itu harus dibagikan agar strategi lebih sinkron dan tidak tumpang tindih. Yang ketiga yaitu integrasi teknologi. Sistem CRM modern memungkinkan integrasi dengan berbagai platform lain seperti e-commerce, media sosial, dan juga sistem akuntansi. Dengan begitu, analisis jadi lebih lengkap dan kolaborasi lebih lancar. Jadi kesimpulannya, manajemen jaringan pelanggan adalah inti dari CRM modern. Ini bukan lagi tentang berapa banyak produk yang terjual, tetapi seberapa baik kita membangun dan memelihara jaringan pelanggan yang kuat dan juga saling menguntungkan. Nah, dengan mengelola data, interaksi, loyalitas, dan juga kolaborasi secara efektif, perusahaan itu bisa menciptakan hubungan yang tahan lama dan nilai jangka panjang, baik bagi pelanggan maupun bagi bisnis itu sendiri. Baik, kita masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu di sini kita akan membahas topik yang cukup strategis dan mungkin jarang dibahas di tingkat dasar CRM, yaitu tentang korelasi antara CRM dan juga SRM. Sekilas keduanya itu terlihat berbeda. CRM itu fokus pada pelanggan, sedangkan CRM itu fokus pada pemasok. Tetapi kalau kita perhatikan lebih dalam, keduanya sebenarnya punya tujuan dan juga prinsip yang sangat mirip. Bahkan bisa saling melengkapi untuk menciptakan efisiensi dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang korelasi konseptual hubungan strategis jangka panjang CRM dan CRM. CRM dan CRM itu sama-sama berfokus pada membangun hubungan strategis jangka panjang, bedanya hanya pada objeknya, dimana kalau CRM atau Customer Relationship Management itu fokus utamanya adalah pada membina hubungan dengan pelanggan agar mereka puas, loyal, dan terus membeli produk atau jasa dari kita. Sedangkan untuk SRM atau Supplier Relationship Management itu bertujuan untuk membina hubungan baik dengan pemasok atau supplier agar kualitas pasokan, harga, dan ketepatan waktu tetap terjaga. Hubungan yang kuat dengan pelanggan akan menciptakan pendapatan, sedangkan hubungan yang kuat dengan pemasok menjamin keberlangsungan operasional dan kualitas produk yang kita tawarkan ke pelanggan. Jadi, meskipun berbeda, pihak yang dikelola CRM dan juga SRM itu sama-sama saling mendukung keberlangsungan bisnis. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang kesamaan prinsip antara CRM dan SRM. Meskipun objeknya berbeda, CRM dan SRM itu mempunyai prinsip kerja yang serupa. Antara lain, yang pertama itu mereka itu melakukan pendekatan berbasis data dan sistematis. Keduanya menggunakan data historis dan sistem CRM atau SRM itu memantau, evaluasi, dan mengelola interaksi dengan pihak terkait. Yang kedua yaitu fokus pada nilai dan efisiensi. CRM menciptakan nilai bagi pelanggan dan SRM itu menciptakan nilai dalam rantai pasok. Keduanya mendorong efisiensi operasional dan menekan biaya yang tidak perlu. Baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu tentang manfaat kolaborasi CRM dan SRM. Nah, disinilah kuncinya.
Kolaborasi antara CRM dan SRM akan memberikan nilai yang lebih besar bagi perusahaan. Apa saja sih manfaatnya? Manfaat yang pertama yaitu bisa meningkatkan efisiensi operasional dalam rantai pasok. Dengan data yang terintegrasi antara pelanggan dan juga pemasok, perusahaan itu bisa merespon kebutuhan pasar lebih cepat dan menghindari gangguan dalam produksi atau pengiriman. Manfaat yang kedua yaitu memberikan nilai lebih bagi pelanggan dan perusahaan. Misalnya, jika data dari CRM menunjukkan bahwa pelanggan menyukai produk tertentu, data ini bisa langsung diteruskan ke bagian SRM untuk memastikan pasokan bahan baku selalu tersedia dan tepat jumlah. Nah, baiklah, itulah manfaat-manfaat dari CRM dan juga SRM. Di sini kita sudah sampai di materi terakhir, yaitu materi 16 yang akan membahas dua aspek krusial dalam manajemen hubungan pelanggan, yaitu tantangan penerapan CRM dan tujuan akhir dari CRM itu sendiri. Meskipun CRM memiliki banyak manfaat strategis dan juga operasional, implementasinya di perusahaan bukanlah hal yang mudah. Banyak organisasi gagal mengadopsi CRM secara optimal karena berbagai kendala teknis dan juga non-teknis. Namun, jika bisa diatasi, CRM itu bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Yang pertama, kita akan membahas tentang tantangan implementasi CRM di perusahaan. Di sini, mari kita bahas beberapa tantangan utama yang sering dihadapi perusahaan saat menerapkan sistem CRM. Tantangan yang pertama itu ada integrasi sistem dan data antar departemen itu tidak mudah. Seringkali data pelanggan itu tersebar di berbagai bagian perusahaan seperti penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran. Menggabungkan semua data ini ke dalam satu sistem CRM yang terpusat adalah proses teknis yang kompleks dan memerlukan integrasi sistem yang kuat. Yang kedua yaitu sumber daya manusia atau SDM belum siap atau kurang terlatih. Teknologi CRM memerlukan pemahaman yang baik dari penggunanya. Namun, kenyataannya banyak karyawan yang belum siap baik dari segi pengetahuan teknis maupun mindset mereka untuk beradaptasi dengan sistem baru. Yang ketiga yaitu biaya awal implementasi yang cukup tinggi. Untuk membeli lisensi CRM, membayar integrator sistem, melakukan pelatihan, dan pengujian sistem, semua itu membutuhkan biaya besar. Ini menjadi hambatan terutama bagi UMKM atau perusahaan menengah yang masih sensitif terhadap pengeluaran. Yang keempat yaitu penolakan terhadap perubahan proses kerja. Banyak karyawan yang sudah terbiasa dengan cara kerja lama sehingga menolak menggunakan sistem baru. Padahal CRM itu menuntut perubahan dari cara manual menjadi digital, dari insting menjadi berbasis data. Yang kelima yaitu kualitas dan keamanan data pelanggan. Karena CRM itu menyimpan data pribadi pelanggan, maka isu keamanan data itu sangat penting. Jika data pelanggan bocor atau disalahgunakan, reputasi perusahaan itu bisa rusak. Oleh karena itu, sistem CRM harus memiliki perlindungan data yang kuat dan memiliki regulasi seperti Undang-Undangan Perlindungan Data Pribadi. Masuk ke pembahasan yang kedua yaitu tentang tujuan akhir dari CRM bagi perusahaan. Meski banyak tantangan, perusahaan tetap berusaha menerapkan CRM karena tujuan akhirnya sangat strategis. Berikut beberapa tujuan akhir dari CRM. Yang pertama yaitu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. CRM itu bukan tentang transaksi satu kali, tapi bagaimana menciptakan relasi jangka panjang yang saling menguntungkan. Pelanggan yang loyal akan terus kembali dan bahkan merekomendasikan bisnis ke orang lain. Yang kedua yaitu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dengan layanan yang lebih cepat, personal, dan juga konsisten, pelanggan itu akan merasa dihargai dan lebih puas. Kepuasan inilah yang nantinya membentuk loyalitas. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan customer lifetime value atau CLF. CLF adalah total nilai yang dihasilkan oleh seorang pelanggan selama ia menggunakan produk atau layanan kita. Nah, dengan CRM itu kita bisa mengetahui bagaimana memaksimalkan nilai ini dari setiap pelanggan. Yang keempat yaitu efisiensi operasional dan pengambilan keputusan berbasis data. CRM membantu perusahaan menghemat waktu, menekan biaya, dan meningkatkan koordinasi tim. Selain itu, keputusan bisnis tidak lagi berdasarkan intuisi tetapi data konkret yang bisa diukur. Yang kelima yaitu menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, di mana perusahaan yang mampu membangun dan mempertahankan hubungan pelanggan yang kuat akan selalu selangkah lebih unggul daripada pesaingnya. Mereka itu memiliki basis pelanggan yang loyal dan lebih tahan terhadap gempuran kompetitor baru. Baiklah, itulah materi terakhir yang dapat saya sampaikan, yaitu materi ke-16.
Teman-teman, sebagai penutup dari presentasi ini, mari kita simpulkan beberapa poin penting yang sudah kita pelajari bersama tentang Customer Relationship Management atau CRM. CRM bukan hanya sekedar alat digital atau sistem pengelolaan data pelanggan. CRM adalah inti strategi bisnis modern yang berfokus pada bagaimana perusahaan itu membangun hubungan yang kuat, bernilai, dan juga berkelanjutan dengan pelanggannya. Nah, dari 8 materi yang sudah kita bahas sebelumnya, kita bisa tarik beberapa kesimpulan utama. Yang pertama yaitu CRM itu membantu perusahaan memahami pelanggan secara lebih personal dengan data yang terstruktur dan terpusat. Perusahaan itu bisa mengidentifikasikan preferensi, kebutuhan, dan perilaku pelanggan secara mendalam, lalu menyesuaikan layanan mereka secara tepat sasaran. Yang kedua yaitu CRM meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan efisiensi operasional. Melalui otomatisasi, segmentasi, dan personalisasi, pelanggan merasa lebih dihargai, sementara perusahaan bisa menghemat waktu untuk mengurangi kesalahan dan mempercepat proses pelayanan. Yang ketiga yaitu CRM bukan hanya untuk pelanggan, tetapi bisa dikolaborasikan dengan SRM, yaitu Supplier Relationship Management. Nah, dengan sinergi antara pelanggan dan juga pemasok, perusahaan itu dapat menciptakan sistem kerja yang efisien dari hulu ke hilir, mulai dari rantai pasok hingga ke kepuasan pelanggan akhir. Yang keempat yaitu penerapan CRM itu memiliki tantangan tetapi juga tujuan jangka panjang yang besar. Tantangan seperti integrasi sistem, kesiapan SDM, dan keamanan data harus dihadapi dengan strategi dan komitmen yang kuat. Sebab tujuan akhirnya bukan hanya meningkatkan keuntungan tetapi membangun fondasi bisnis yang tahan lama dan mampu bersaing di era digital. Baiklah teman-teman, dari sini kita bisa melihat bahwa CRM itu bukanlah sekedar topik mata kuliah, tetapi adalah bekal nyata yang bisa kita terapkan di dunia kerja maupun bisnis ke depannya. Siapapun yang ingin membangun usaha atau menjadi bagian dari perusahaan besar, perlu memahami pentingnya menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Terima kasih banyak telah mengikuti presentasi ini hingga akhir. Semoga materi yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang peran vital CRM dalam dunia bisnis modern. Sampai jumpa di pertemuan atau video-video saya selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sukses untuk kita semua.